Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Eskom, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini akan melaksanakan kegiatan praobservasi kepada rekan sejawat yaitu Ibu Delika CG SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi, yang dimana tujuan praobservasi ini adalah agar pada saat observasi nanti Ibu Dewinta lebih siap dan lebih percaya diri, dan saya juga dapat mengetahui apa-apa saja yang akan saya amati di dalam pembelajaran nantinya. Baik Ibu, saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu tujuan pembelajaran yang seperti apa yang Ibu Dewinta ingin terapkan di dalam kelas? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini saya memiliki dua tipe pembelajaran. Yang pertama melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri dari apa saja perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang kedua, melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik bisa menjelaskan apa saja perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini yaitu melalui diskusi eksperimen ini siswa dapat mengetahui ciri-ciri apa saja dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, yang pertanyaan kedua Ibu, untuk area pengembangan terhadap siswa nanti area yang mana yang ingin dikembangkan? Ya, jadi untuk area pengembangan mungkin dari keterampilan dari eksperimen, karena di situ di eksperimen itu semua kelompok dibagi masalah yang sama. Jadi di situ mereka menganalisis dengan mengamati masalah kontekstual yang saya kasih, yang berhubungan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, jadi untuk area pengembangannya nanti ini adalah siswa dapat terampil dalam bereksperimen. Oke. Yang pertanyaan ketiga Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran nantinya pada saat observasi, model pembelajaran seperti apa yang digunakan? Jadi pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, jadi berbasis masalah. Ya. Oke. Jadi untuk model pembelajarannya yang digunakan nanti adalah problem based learning. Baik Ibu, untuk pertanyaan keempat yaitu untuk strategi pembelajaran, Ibu menggunakan strategi pembelajaran seperti apa di dalam observasinya? Jadi di pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi pendekatan berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi di sini menggunakan diferensiasi proses dan konten. Oke, pendekatan diferensiasi proses dan konten. Terus kalau saya boleh tahu pendekatan diferensiasi konten itu seperti apa? Kalau diferensiasi konten di sini saya menyajikan materi lewat PowerPoint, kemudian kalau di kelompok-kelompok anak-anak saya berikan alat dan bahan lab dengan bahan-bahan yang ada di biasa terdapat di rumah. Ada lilin, ada minyak goreng, mentega, kulit telur, dan gula pasir. Oke, jadi untuk kontennya sendiri Ibu menggunakan berbagai media, ada LCD, InFocus, begitu Ibu? Iya. Iya, lalu anak-anak ini akan diberikan media pembelajaran yang untuk bereksperimen nanti. Oke. Kalau untuk proses sendiri, mereka saya bagi kelompok. Jadi ada 3 kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi sebelumnya saya berikan asesmen awal di diagnostik. Jadi setelah itu saya bagi jadi 3 kelompok, untuk pemahaman dasar, yang kedua pemahaman cukup baik, dengan yang terakhir untuk kelompok 3 itu pemahaman yang sudah sampai. Oke. Baik Ibu, berarti ada
content dan juga ada proses. Nanti prosesnya ini Ibu akan membagi 3 kelompok sesuai dengan pemahamannya ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan kelima di sini sasaran kelas yang ingin Ibu saat Ibu observasi itu gimana? Rencana saya mau ambil di kelas 7C. Kelas 7C. Untuk jadwal? Jadwalnya hari Kamis jam pertama kedua. Hari Kamis jam pertama kedua itu jam besok. Oh iya, besok. Hari Kamis kelas 7C Ibu ya? Iya, kelas 7C jam pertama kedua. Dan kedua. Oke, baik Ibu. Saya rasa cukup. Ini nanti yang akan menjadi tolak ukur saya ketika observasi nanti. Semoga Ibu dalam observasi nanti bisa mencapai rencana pembelajarannya sesuai dengan apa yang Ibu inginkan nanti. Kita ketemu di observasi berikutnya. Oke, Iya, semangat Ibu. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ibu tanya dulu, apakah sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Siap. Kita tes semangatnya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sip. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman sedulur belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hadir. Jadi ketika ibu panggil nama satu-satu, ungkapkan perasaan kalian ya. Apakah lagi sedih, atau lagi semangat, atau ya ibu saya lagi galau, atau lain sebagainya. Oke? Oke. Ibu absen dari yang pertama ya. Yang pertama Acen Samuel Wawabutu. Mana Acen? Oke, Acen hari ini hatinya lagi bergembira. Oke, tetap semangat ya Acen. Yang berikut ada Fajri dari Seda, Muhammad Faisal Sumaila, Gembira. Galau. Kenapa galau saya? Tugasnya belum selesai. Iya, insya Allah kalau sampai di rumah nanti tidak perlu banyak untuk BFD, harus banyak belajar. Oke? Supaya tugasnya dapat selesai. Oke, kita beri aplaus untuk kelas 7C. Untuk menambah semangat kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan
berdiri. Ayo. Oke. Tepuk tangan satu. Tepuk satu. Kalau ibu bilang tepuk tangan satu, baru tepuk tangan. Oke, menguji konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk satu. Kalau ibu sebutkan tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, kita tepuk tangan. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk satu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu zat dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa sih itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada yang tahu? Atau sempat dengar? Ah, ibu, saya pernah dengar perubahan fisika itu seperti ini, perubahan kimia seperti ini. Ada yang tahu? Oke. Kalau masih bingung atau masih lupa tentang pelajaran di sini, SD sudah kita pernah lihat. Coba ibu kasih gambar ini. Pernahkah kalian membakar kayu? Pernah. Kira-kira apa yang terjadi? Apinya menyala. Oke. Selain itu, angkat tangan yang bisa jawab. Api kan? Oke, mengeluarkan asap. Ada lagi? Tadi kayu setelah dibakar, apakah ada perubahan yang terjadi? Ada. Selain mengeluarkan asap, selain terbakar, apa lagi? Menjadi bara atau menjadi api. Oke. Yang kedua, pernahkah kalian melihat es batu yang meleleh? Pernah. Oke, kira-kira kalau pernah disebabkan oleh apa sampai es batu itu meleleh? Terkena matahari atau ada kalor di dalamnya atau suhu di dalam ruangan itu panas sehingga dia meleleh. Nah, kira-kira kalau es batu meleleh, apa ada perubahan yang terjadi pada zatnya itu? Ada. Apa kira-kira? Menjadi misalnya nasi jok beres kuker. Akhirnya kalau tidak dimakan lama-kelamaan nasi di dalam itu ada proses membusuk karena sudah terkontaminasi dengan bakteri. Oke. Disebabkan oleh apa tadi nasi menjadi busuk, lilin yang tadi dinyalakan kemudian meleleh, hasil lelehannya itu dia kembali menjadi lilin. Kita pelajari ini perubahan kimia dan perubahan fisika. Jelas itu? Jelas. Ya, jadi perubahan kimia ya, ini sebagai tambahan pengetahuan buat kalian. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Yang menghasilkan zat baru. Artinya sama dengan tadi, nasi ketika sudah terkontaminasi dengan bakteri akan menjadi busuk. Jadi tidak bisa dimakan, nasinya sudah berubah jadi yang busuk. Oke? Kemudian ciri-ciri perubahan kimia terbentuk zat baru, kemudian sulit atau tidak mungkin lagi kembali ke zat asal. Misalnya nasi tadi, kalau nasi sudah busuk, apakah bisa kembali jadi nasi? Tidak. Ya, dia sudah jadi reaksi kimia. Begitu juga untuk kayu yang dibakar tadi, ketika kayu dibakar, kemudian menjadi arang, tidak akan kembali lagi menjadi kayu. Contohnya ada besi dan karat, ada kayu terbakar, makanan yang busuk. Kemudian berikut ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru.
Jadi misalnya lilin tadi ketika dinyalakan, kemudian dia meleleh, apakah lelehannya itu masih bersifat lilin atau tidak? Masih ya. Kelompok itu terbagi atas 3. Ada yang pemahaman dasar, kemudian kelompok 2 masuk di pemahaman cukup baik, kemudian yang ketiga pemahaman yang sangat baik. Oke, yang kelompoknya sudah dibagi, boleh ini. Jadi di sini Ibu bagi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Oke, sekarang Ibu bagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok. Oke. Kalau sudah selesai, nanti diisi ini ya, dicentang saja checklist. Oke. Kalau sudah selesai, masuk di bahan yang kedua. Nanti kalian punya bahan kedua, jepit begini ya, supaya tidak kena api. Iya. Berarti tadi kan masih ada kepada sudah dipanaskan, berarti dia berubah jadi hias. Oh, tidak dicek di sini saya. Misalnya dia berubah warna apa? Berubah warna dia tidak. Kalau tidak berarti di pakai X. Kalau iya berarti pakai itu centang. Tidak usah ditulis. Tidak berubah warna. Iya, kalau tidak berubah berarti kasih X. Eksperimen apa ya? Di LKPD cukup iya, benar sekali. Kalau dia berubah warna, berubah bentuk dan berubah wujud, dia dicentang saja sayang. Ini cukup dicentang ya. Kalau kopi itu dia berubah warna tidak. Kalau tidak dikasih ya atau disebutkan. Oke, selanjutnya prosedur yang kedua dengan bahan yang kedua. Dari ini acak boleh? Kemudian dipanaskan, dilihat perubahan yang terjadi. Boleh ya?
didengar kelompok 2 ya? Iya. Bisa didengar siapa boleh? Di persuasi. Ayo. Nanti dipresentasikan yang kalian eksperimenkan tadi apa? Yang satu dengan pasir. Nanti jelaskan. Silakan Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kita akan bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi pada gula pasir ketika dipanaskan dan bagaimana hal tersebut menunjukkan perubahan kimia? Nah, oke. Dari atas untuk pertanyaannya. Oke, dikembalikan di kelompok. Tadi sifatnya kenapa gula pasir kalian katakan mengalami perubahan kimia? Emang apa sih yang terjadi ketika gula pasir dipanaskan? Ada yang bisa jawab? Bibi, Opa? Oh, Bibi yang mana? Jawab. Iya. Oke, silakan dengar jawaban dari kelompok 1 ya untuk kelompok 3. Untuk anggapannya oke, Bang. Ketika gula pasir dipanaskan, gula akan meleleh dan berubah warna dari putih menjadi coklat. Ini menunjukkan bahwa gula mengalami perubahan kimia karena gula berubah menjadi zat yang berbeda. Proses ini disebut Mana hasilnya? Oh, disebut karamel. karamel. Bagaimana nih tulisan sendiri? Lihat hanya sama ibu. Oke. Lanjut jawabanku. Gula yang dipanaskan juga akan menimbulkan aroma dan rasa baru yang tidak bisa diubah kembali menjadi gula putih seperti semula. Ini sebabnya perubahan ini disebut perubahan kimia, bukan perubahan fisika. Oke, kita beri aplaus untuk jawaban kelompok. Silakan ditanyakan kalau kelompok 3 sudah paham. Ayo. Silakan ditanyakan. Kunci ada 3 orang. Oke. Tidak saya Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini Tidak bisa. kita kesimpulan merdeka menjadi cair karena adanya perubahan fisika. Kulit telur menjadi kosong karena adanya perubahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil eksperimen. hasil eksperimen. Oke. Bahan dari kopi berubah warna tidak, berbentuk tidak, kurang tidak, terbentuk zat baru tidak. Perubahan fisika, perubahan zat minyak goreng, berubah warna tidak, berubah wujud tidak, berubah ukuran ya, terbentuk zat baru ya. Perubahan kimia. Ya, lanjut. Kesimpulan, minyak berubah ketika diletakkan pada sendok dan ditaruh di atas lilin yang menyala. Kopi tidak dapat menunjukkan bahwa kopi tidak memiliki perubahan sekaligus perubahan warna. Oke. Teman-teman, apakah ada yang bertanya? Oke. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang
kopi bubuk dilarutkan dalam air hangat, kopi akan menyebar ke seluruh air, membuat larutan berwarna coklat. Ini menunjukkan aroma kopi bubuk hangat dan larut bukan berubah menjadi zat yang berbeda. Zat yang terkandung dalam kopi tetap sama, hanya bentuknya yang tercampur rata dalam air. Jika airnya diuapkan, kita bisa mendapatkan kembali bubuk kopi yang asli. Oke, tadi kita sudah bereksperimen, sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi. Kayaknya ada yang sudah mulai oleng karena matahari sudah di atas kepala, artinya sudah masuk jam siang. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita ekspresi sama-sama. Oke, silakan semua berdiri supaya Oke, ready? Kelompok 1 ready? Dua? Kelompok 3? Oke, mari kita speaking sama-sama. Oke, selanjutnya adalah tadi kelompok 1 sudah bereksperimen tentang es batu dan gula pasir, kemudian kelompok 2 mentega dengan kulit telur, kemudian kelompok 3 untuk kopi yang dilarutkan ke dalam air hangat dan tadi minyak yang dipanaskan. Jadi overall semuanya presentasinya bagus. Oke, kira-kira dari eksperimen tadi ada yang satu orang bisa bantu ibu? Kira-kira perubahan fisika itu apa? Salah satu contoh. Satu orang saja. Kira-kira yang perubahan fisika tadi apa? Tentang apa? Satu orang angkat tangan. Kira-kira dari eksperimen, dari diskusi tadi, ada yang bisa bantu ibu menjelaskan apa sih sebenarnya perubahan fisika itu? Satu orang boleh. Dari kelompok 1 boleh, dari kelompok 2 boleh, kelompok 3 pun boleh. Siapa saja boleh. Oke, satu-satu ada 2 orang. Kita mulai dari angkatan pertama ya dulu ya. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya sifat fisik suatu zat yang berubah seperti bentuk, ukuran, wujud, atau keadaan. Zat yang mengalami perubahan fisika masih memiliki sifat kimia yang sama dengan zat semula. Oke. Ya, beri aplaus untuk namanya. Untuk perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak mengalami zat yang baru. Kalau perubahan kimia, dia mengalami zat yang baru. Oke. Sekarang kita masuk di
Silakan duduk rapi. Oke. Iya. Oke, duduk rapi. Oke, duduk rapi. Sekarang duduk diam, tidak ada yang bergerak. Boleh? Oke. Silakan tutup matanya. Silakan ditutup matanya. Silakan ditutup matanya. Silakan ditutup mata. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian buang. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Kemudian buang. Oke. Ready? Ready. Ya, sekarang kita mengisi asesmen formatif. Oke. Sudah lega? Sudah terbayang di otak perubahan fisika itu apa ya? Perubahan kimia itu apa ya? Oke, silakan. Jangan lupa ditulis nama. Iya, per individu, saya sendiri, oke? Iya. Oke, sudah. Silakan diisi. Oke, tulis nama. Tulis nama, langsung centang di ABCD. Di situ ada pertanyaan terkait 3 nomor. Oke, sudah? Iya. Sudah? Kelompok 2? Iya. Oke, sudah. Itu cuma 3 nomor itu kan? Iya, sudah. Oh, 3 nomor itu sudah? Sudah? Oh iya, sudah. Cuma 3 nomor saya. Cuma 3 nomor sudah? Oke, mantap. Oke. Sudah? Oke. Cuma 3 khusus rajin sekali kulit kan? Oke. 3 nomor. Oke. Sudah? Iya. Sudah? Kelompok 2. Sebelum kita tutup dari jawaban kalian ini, artinya kelas 7C sudah paham dengan hasil eksperimen yang tadi. Sebelum mengakhiri, satu orang ibu minta kita merefleksikan hasil diskusi kita tadi, hasil pembelajaran kita. Apa yang kita pelajari tadi? Atau siapa? Atau kita simpulkan sama-sama? Oke? Nah, sekarang perubahan fisika itu apa tadi? Perubahan yang tidak membentuk zat baru. Contohnya apa? Es batu dicairkan, air, kemudian lilin. Yang kedua, perubahan kimia itu apa saja? Kayu, tadi yang bereksperimen, gula dipanaskan menjadi karamelisasi. Berarti perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat. Iya, zat baru. Oke, kita beri aplaus untuk semua. Oke, kita hari ini ketua kelas pimpin doa penutup. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan pasca
observasi kepada rekan sejawat yaitu Ibu Dewi Kasegi, dibersamai oleh PP saya yaitu Pak Jaya Ayudo Iskan. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, jadi untuk sesuai jadwal kemarin yang sudah kita sepakati, hari ini adalah kegiatan pasca observasi evaluasi dari kegiatan observasi di kelas kemarin. Sebelum ya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah cukup baik karena kemarin memang sempat sakit, tapi alhamdulillah hari ini sudah baik. Iya, alhamdulillah kemarin memang Ibu diminta itu 2 hari tidak sehat, dan saya pikir hari ini untuk kegiatan pasca observasi hari ini mungkin akan dijadwalkan berikutnya, hari berikutnya, dan alhamdulillah hari ini sudah sehat dan untuk jadwal hari ini tetap terlaksana. Oke, sebelum saya menyampaikan hasil catatan observasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas kemarin, mungkin saya meminta kepada Ibu, kira-kira menurut Ibu apa yang sudah Ibu capai dalam pembelajaran Ibu kemarin? Sebelumnya kalau untuk pembelajaran observasi kemarin, perasaan saya sedikit puas karena memang ada beberapa yang belum terlalu sempurna menurut saya. Kemudian untuk strategi-strateginya itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, terutama pada sintaks model pembelajaran problem based learning, kemudian diferensiasi konten dan posisi. Jadi sebelum kita observasi kemarin, memang sudah sempat kita membicarakan untuk tujuan dengan area pengembangan yang akan dicapai di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan observasi itu. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di dalam kelas, saya lihat Ibu sudah mencapai semua kegiatan itu dalam aspek dan strateginya. Ibu menggunakan model problem based learning dan juga menggunakan pendekatan diferensiasi proses dengan konten dalam kegiatan diskusi dan eksperimen perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu zat. Nah, dalam observasi kemarin, kalau yang dilihat kan ini kecapaian dalam tujuan dan area pengembangan ini sudah, alhamdulillah Ibu sudah capai. Dan untuk kalau mendengarkan tadi kan ada ketidakpuasan dari Ibu sendiri, kira-kira apa yang menjadi Ibu tidak puas di dalam proses pembelajaran kemarin? Iya, ketidakpuasan saya itu yang pertama mungkin kesiapan dari diri saya sendiri. Kemarin untuk eksperimen itu kita kan menyediakan es batu, air, kemudian bahan-bahan lainnya yang biasa kita pakai di rumah. Karena mungkin pengaruh rumah saya jauh dari sekolah, jadi es batu yang tadinya disiapkan harusnya kan beban fisika dari padat ke cair, karena es batunya jauh dari Dudeulot ke Popayato, mungkin es batunya jadi cair, akhirnya tidak jadi pakai eksperimen itu, langsung air, jadi skip itu. Kemudian yang berikut mungkin karena kemarin saya membagi kelompoknya berdasarkan tingkat pemahaman mereka, jadi tidak ada pemahaman dasar, kemudian cukup baik dengan sangat baik, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Cuman pada untuk anak-anak yang mengemukakan pendapat itu hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya di kelompok dasar hanya dia, yang di kelompok itu hanya orang-orang itu, sampai di refleksinya
tetap orang yang itu saja itu mungkin apa yang menjadi ketidakpuasan saya. Jadi kalau menurut Ibu yang jadi ketidakpuasan ini berdasarkan hambatan dari Ibu sendiri ya, hambatan dari peserta didik. Kalau hambatan dari Ibu ini yaitu persiapan bahan yang dilakukan dalam eksperimen itu, yaitu es batu, ternyata belum eksperimen, es batunya sudah selesai duluan. Sedangkan untuk hambatan dari pembelajaran dari siswa itu sendiri, yaitu bagaimana terlihat kalau yang aktif di dalam kelas itu ya mereka itu saja gitu. Jadi dari hambatan ini kira-kira untuk kedepannya strategi apa yang Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan ini? Ya, kalau yang saya lihat untuk yang pertama itu mungkin saya lebih ke minta pertolongan sama teman-teman di sekolah untuk menyediakan es batunya, apabila ada yang punya kulkas mungkin seperti itu, daripada saya bawa langsung dari rumah akhirnya eksperimennya tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua untuk anak-anak yang kurang mengemukakan pendapat, mungkin faktornya di saya juga sama memberikan kesempatan hanya di orang-orang tertentu saja. Kedepannya saya pikir saya langsung kepada anak yang bersangkutan supaya mereka lebih terbiasa lagi mengungkapkan pendapatnya. Kalau kemarin kan saya hanya memberikan secara umum siapa yang mau memberikan pendapatnya, jadi hanya orang-orang tertentu saja. Jadi mungkin kedepannya seperti itu langsung ditunjuk yang kelompok ini supaya lebih terbiasa lagi. Mungkin seperti itu. Jadi saya sudah dengar langkah penanganan dari hambatan ini sendiri yang menurut Ibu, kalau dari untuk kesiapan dari Ibu mungkin untuk kedepannya itu bisa minta bantuan dari jadi berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, saya rasa ini jalan yang efektif, terus untuk yang dari siswa itu bisa menunjuk langsung ke anak-anak, jadi mereka sudah ada persiapan sendiri. Jadi di sini juga bisa mengasah mereka untuk mampu percaya diri, tampil, dan ini juga kan yang namanya kepercayaan diri itu tidak langsung hadir secara instan. Jadi ini perlu langkah bagaimana kita bisa membiasakan diri, dan itu mungkin dengan cara berlatih dalam rumah. Jadi itu salah satu jalan yang strategi yang sangat baik untuk mengantisipasi hambatan yang sudah terjadi sebelumnya di dalam kelas. Jadi kira-kira dari cara tadi strategi tadi, kira-kira kapan Ibu bisa menjalankan di dalam kelas? Ya, karena berhubung ini sudah mau masuk semester, insya Allah kedepannya saya rencana mau mulai di semester yang baru dengan perangkat pembelajaran yang baru, kemudian model-model pembelajaran yang baru juga. Sebenarnya ada juga satu hal yang kemarin mungkin anak-anak itu perlu tambahan video-video, karena sekarang lebih suka nonton video, cuman kemarin karena mungkin eksperimennya cukup panjang dan ada grogi-groginya sedikit, jadi tidak sempat lagi ditampilkan video pembelajarannya, padahal anak-anak lebih suka video pembelajaran terkait materi pengetahuan fisika dengan perubahan ini. Iya, kalau mau dilihat dari anak-anak kan memang ada yang cenderung lebih paham ketika melihat video, sekaligus ada penjelasannya langsung. Ada juga anak yang cuma suka membaca. Cuma kalau dilihat untuk
untuk apa ya, jenjang mereka memang dari ketertarikan itu lebih tertarik ke video. Jadi itu mungkin bisa Ibu ambil sebagai tambahan strategi di dalam pembelajaran Ibu ke depannya. Oke, terima kasih Ibu. Itu saja yang saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan, mulai dari pra, aksinya, langsung observasi dan pasca observasi ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.